Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Elisa Putri with student ID 2541145 from class management 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Presentasi Bisnis. Pernah nggak sih kalian punya ide bisnis yang bagus tapi bingung bagaimana cara menyampaikannya ke orang lain? Padahal ide yang bagus tidak akan berarti jika tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat memahami apa itu presentasi bisnis, mengetahui tujuannya, serta memahami struktur presentasi yang baik dan benar. Selain itu, diharapkan juga mampu menyusun presentasi bisnis secara sistematis dan meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Kita mulai dari pengertian. Presentasi bisnis adalah kegiatan menyampaikan ide, rencana, atau informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, meyakinkan, atau bahkan menarik minat mereka terhadap suatu produk atau gagasan. Presentasi bisnis biasanya dilakukan oleh individu maupun tim, baik dalam lingkungan perkuliahan maupun dunia kerja. Dalam presentasi ini, penyampaian tidak hanya berfokus pada isi materi, tapi juga cara penyampaian seperti penggunaan bahasa yang jelas, sikap percaya diri, serta media pendukung seperti slide atau visual. Dengan kata lain, presentasi bisnis bukan hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, ada ciri-ciri presentasi bisnis. Presentasi bisnis memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis presentasi lainnya. Pertama, bersifat jelas dan terstruktur. Artinya, materi disusun secara runtut, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup. Contohnya, saat kamu mempresentasikan ide jualan minuman kekinian, kamu mulai dari latar belakang, tren minuman, lalu produk yang ditawarkan, hingga keuntungan yang bisa didapat. Kedua, menggunakan bahasa yang formal namun tetap komunikatif. Bahasa yang digunakan sopan dan profesional, tapi tidak kaku sehingga mudah dipahami. Contohnya, kamu menggunakan kalimat seperti, produk ini memiliki keunggulan dibanding ini tuh bagus banget loh. Ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Presentasi dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti menawarkan produk atau meyakinkan audiens. Contohnya, kamu presentasi untuk mengajak teman kampus ikut join bisnis online yang kamu jalankan. Keempat, didukung oleh data atau fakta. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan data agar lebih meyakinkan. Contohnya, kamu menunjukkan data bahwa 80% mahasiswa suka minuman manis atau menampilkan hasil survei kecil-kecilan. Kelima, menggunakan media pendukung. Biasanya menggunakan slide, PowerPoint, gambar, grafik, atau video agar lebih menarik. Contohnya, kamu menampilkan foto produk, desain kemasan, atau grafik penjualan di slide. Selanjutnya, cara membuat presentasi bisnis yang baik. Dalam membuat presentasi bisnis yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memahami audiens. Kita harus tahu siapa yang akan mendengarkan presentasi kita, sehingga materi bisa disesuaikan. Contohnya, jika audiens adalah mahasiswa, gunakan contoh yang dekat dengan kehidupan kampus, seperti bisnis makanan atau jasa titip. Kedua, menyusun materi secara singkat dan jelas. Hindari penjelasan yang terlalu panjang agar audiens tidak bosan. Contohnya, dalam slide cukup tulis poin penting seperti target pasar, mahasiswa, lalu dijelaskan secara lisan. Ketiga, membuat tampilan slide yang menarik. Gunakan desain yang lebih sederhana, warna yang nyaman dilihat, dan tidak terlalu banyak teks. Contohnya, gunakan gambar produk dan sedikit tulisan pada paragraf panjang. Keempat, melatih cara penyampaian. Latihan akan membuat kita lebih percaya diri saat presentasi. Contohnya, mencoba presentasi di depan teman atau berlatih sendiri di depan cermin. Kelima,
menggunakan bahasa tubuh yang baik. Kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan juga mempengaruhi penyampaian. Contohnya, tidak hanya membaca slide, tapi sesekali melihat audiens dan tersenyum. Selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi dalam presentasi bisnis. Dalam melakukan presentasi bisnis, masih banyak kesalahan yang sering dilakukan, terutama oleh pemula. Pertama, terlalu banyak teks di slide. Hal ini membuat audiens bosan dan sulit fokus. Contohnya, satu slide penuh paragraf panjang yang akhirnya hanya dibaca oleh presenter. Kedua, kurang percaya diri saat menyampaikan. Sikap gugup bisa membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Contohnya, suara terlalu pelan, sering melihat ke bawah, atau tidak berani menatap audiens. Ketiga, tidak menguasai materi. Presenter yang tidak memahami materi akan terlihat ragu-ragu. Contoh, saat ditanya tidak bisa menjawab atau malah membaca slide terus-menerus. Keempat, penyampaian terlalu monoton. Nada bicara yang datar membuat audiens cepat bosan. Contohnya, berbicara tanpa ekspresi dari awal sampai akhir. Yang kelima, manajemen waktu yang kurang baik. Presentasi bisa terlalu cepat atau justru terlalu lama. Contohnya, waktu habis sebelum semua materi selesai disampaikan. Tips agar presentasi bisnis lebih menarik. Selain memahami cara membuat presentasi yang baik, ada beberapa tips agar presentasi bisnis menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Pertama, buka dengan sesuatu yang menarik, misalnya pertanyaan, fakta unik, atau cerita singkat. Contohnya, pernah nggak sih kalian beli sesuatu cuma karena tampilannya menarik? Kedua, gunakan visual yang menarik. Gambar, grafik, atau video bisa membantu audiens lebih memahami materi. Contohnya, menampilkan foto produk dibanding hanya menjelaskan secara lisan. Ketiga, gunakan intonasi dan ekspresi yang bervariasi. Jangan berbicara dengan nada datar agar audiens tetap fokus. Contohnya, menaikkan nada suara saat menyampaikan poin penting. Keempat, libatkan audiens. Ajak audiens untuk berpikir atau berinteraksi. Contohnya, memberikan pertanyaan sederhana atau meminta pendapat. Kelima, tampil percaya diri. Percaya diri akan membuat audiens lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya, berdiri tegak, kontak mata, dan tidak terlalu bergantung pada slide. Cara mengatasi rasa gugup saat presentasi. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang sangat wajar, terutama bagi mahasiswa atau orang yang belum terbiasa berbicara di depan umum. Gugup biasanya muncul karena takut salah, takut dinilai, atau kurang percaya diri. Namun, rasa gugup ini bisa dikendalikan bahkan diubah menjadi energi positif jika kita tahu caranya. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Persiapan adalah kunci utama untuk mengurangi rasa gugup. Jika kamu benar-benar memahami materi, kamu tidak akan mudah panik meskipun lupa sedikit. Contohnya, misalnya kamu presentasi tentang bisnis minuman. Kalau kamu hanya menghafal saat lupa satu kalimat, kamu bisa langsung blank. Tapi kalau kamu paham konsepnya, target, pasar, harga, keunggulan, kamu tetap bisa menjelaskan dengan kata-katamu sendiri. Yang kedua, latihan sebelum tampil. Latihan membuat kamu lebih terbiasa berbicara dan tahu bagian mana yang masih kurang. Contohnya, latihan di depan cermin, melihat ekspresi wajah, latihan di depan teman, minta feedback, latihan sendiri sambil melihat slide, supaya tidak kaku. Semakin sering latihan, rasa gugup akan berkurang dengan sendirinya. Yang ketiga, tarik napas dan tenangkan diri. Saat gugup, biasanya napas jadi cepat dan tidak teratur. Ini bisa membuat suara gemetar. Contoh sederhananya, tarik napas dalam selama 4 detik. Tahan 2 detik, keluarkan perlahan. Lakukan 2-3 kali sebelum mulai presentasi. Contohnya, sebelum maju ke depan kelas, kamu berhenti sebentar, tarik napas, lalu mulai bicara dengan lebih tenang. Yang keempat, fokus pada pesan, bukan rasa takut. Seringkali kita terlalu fokus pada pikiran seperti takut salah, takut diketawain, takut lupa. Padahal yang lebih penting adalah pesan yang ingin disampaikan. Contoh, daripada mikir, aku pasti salah, ubah jadi, aku mau jelasin ide bisnis ini supaya teman-teman paham. Dengan begitu, perhatian kamu berpindah dari rasa takut ke tujuan.
Yang kelima, anggap audiens sebagai teman, jangan anggap audiens sebagai orang yang menakutkan. Mereka hanya ingin mendengar penjelasan kamu. Contoh, bayangkan kamu sedang menjelaskan tugas ke teman satu kelompok, bukan sedang diuji dosen. Ini akan membuat cara bicaramu lebih santai dan natural. Yang keenam, gunakan bahasa tubuh yang percaya diri. Bahasa tubuh bisa memengaruhi perasaan kamu sendiri dan cara orang lain melihatmu. Yang bisa dilakukan, berdiri tegak, jangan menunduk terus. Lakukan kontak mata, gunakan gerakan tangan secukupnya. Contoh, kalau kamu hanya diam dan menunduk, kamu akan terlihat tidak percaya diri. Tapi kalau kamu berdiri tegak dan sesekali melihat audiens, kamu terlihat lebih meyakinkan. Ketujuh, mulai dengan pelan dan jelas. Banyak orang gugup karena langsung bicara cepat di awal. Tips, mulai dengan pelan, jangan terburu-buru. Kalimat pertama sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Contoh, daripada langsung cepat, halo, saya sini kan presentasi, terlalu cepat dan gugup. Lebih baik, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelan dan jelas. 8. Siapkan plan B jika lupa. Kadang kita tetap bisa lupa meskipun sudah latihan, itu normal. Cara mengatasinya, lihat slide sebagai pengingat, berhenti sebentar, jangan panik. Lanjutkan dengan poin berikutnya. Contoh, kalau tiba-tiba lupa, kamu bisa bilang, baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Audiens biasanya tidak akan sadar kamu lupa. Yang kesembilan, ubah gugup menjadi energi positif. Sedikit gugup justru bisa membuat kamu lebih fokus dan semangat. Contoh, anggap rasa deg-degan itu sebagai tanda bahwa kamu siap tampil, bukan tanda kamu gagal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa presentasi bisnis merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki, baik dalam dunia perkuliahan maupun dunia kerja. Tidak hanya sekadar menyampaikan ide, tetapi juga bagaimana cara kita mengemas dan menyampaikannya agar dapat dipahami serta meyakinkan audiens. Dengan memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan lain-lain, diharapkan kita dapat melakukan presentasi secara lebih efektif dan profesional. That is all for my presentation. I sincerely apologize for any shortcomings. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're